hal maafkan diri ini yang tak pernah. Udah mulai ya? Sorry. Musik itu sobat muda kadang bisa bikin kita lupa sama dunia sekitar, ya kayak barusan itu. Dan kalau ngomong tentang musik juga, kalau kita telisik lebih dalam lagi, musik itu fenomena seni yang ajaib ya. Karena dari serangkaian bunyi yang abstrak bisa memengaruhi emosi kita dan membawa kita gitu. Musik yang happy bisa bikin kita happy, musik yang sedih bisa bikin kita galau. Anyway, Inframe kali ini akan membahas tentang musik mulai dari hulu sampai ke hilir. Let's dive in. Sebagai ekspresi seni, musik bisa dibilang sebagai salah satu yang paling mudah dinikmati awam. Bahkan penikmatnya nggak cuma manusia loh. Banyak peternakan sapi di Jepang yang memutarkan musik klasik buat sapi-sapinya. Katanya sih biar sapinya jadi rileks dan dagingnya jadi lebih enak. Nah, ini yang lebih menarik. Ternyata tanaman juga suka dengerin musik loh. Beberapa studi menyebutkan kalau tanaman bisa tumbuh lebih baik kalau sering dengerin musik. Jadi beberapa frekuensi suara itu bisa menstimulasi gen-gen tanaman yang mendukung proses fotosintesis yang tentu membantu pertumbuhan tanaman. Jadi bolehlah next time kalau berkebun sambil dengerin Johann Sebastian Bach. Oke, back to business. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam soal ekosistem musik sobat muda. Pertama kita akan kenalan sama Polarity Audio, sebuah startup keren yang bergerak di bidang music production. Mas Ian, kalau dijelaskan ke sobat muda secara sederhana, music production itu sebetulnya apa saja langkah-langkahnya, Mas? Oke, sebenarnya music production itu kalau dibagi secara general ya, itu pembagiannya cuma ada 3 sebenarnya. Ada praproduksi, produksi, sama postproduksi gitu. Kalau di proses praproduksi itu ya tempat kita menyiapkan menyiapkan alatnya, menyiapkan aransemen, menyiapkan lagunya kayak gimana. Brainstormingnya di situ ya? Brainstormingnya di situ, praproduksi. Nah, kemudian di proses produksi itu barulah proses kita rekaman, proses kita MIDI programming namanya, dan lain-lain. Nah, kemudian proses postproduksi ini adalah proses yang dilakukan setelah kita melakukan perekaman gitu. Nah, jadinya di postproduksi ini ada yang namanya editing, jadinya mungkin ada pitch yang mungkin agak fals, itu bisa kita perbaiki di postproduksi. Dan kemudian juga di postproduksi itu ada namanya mixing. Mixing itu ya gimana caranya biar semua hasil rekaman tadi terdengar nyambung gitu. Terdengar enak. Dan proses terakhir ada namanya mastering. Biar si lagunya ini siap nih untuk didengerin sama orang. Oh, berarti tidak hanya berhenti di bagian mixing yang digabung-gabungin, tapi kemudian bagaimana caranya biar pendengarnya itu lebih nyaman gitu, lebih ya, di mastering ya? Di mastering gitu. Kalau tadi yang untuk mengatasi fals, kalau sepanjang lagu fals itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Makanya sekarang kan banyak tuh yang bukan penyanyi tapi jadi penyanyi bagus. Ini malah sekarang viral-viral ya? Iya, betul. Apa saya menekuni job seperti itu aja ya? Boleh mas. Anyway mas, kalau di Polarity Audio sendiri dia masuknya ke langkah yang mana? Apakah ke bagian produksinya, bagian postnya, atau seperti apa? Dan produk-produknya seperti apa, Mas? Oke, sebenarnya kan Polarity Audio itu kan sebenarnya adalah sebuah perusahaan software sebenarnya, software development, tapi punya studio recording gitu. Nah, cuman kalau studio recordingnya itu kita buat sebenarnya adalah untuk kebutuhan kita sampling. Kan kita buat sebuah virtual instrumen juga kan. Nah, studio ini kita buat sampling sebenarnya, tapi karena banyak permintaan juga, ayo dong bikin rekaman, ya udah kita buka juga jasa rekaman gitu. Jadi sebenarnya untuk perekaman sendiri juga, bukan yang terlalu main bisnisnya, tapi sebenarnya main bisnisnya itu di software development-nya gitu. Oke, di software development-nya. Berarti itu kalau yang sejauh ini yang sudah di develop atau sudah dihasilkan apa aja, Mas? Nah, kalau yang sudah dihasilkan itu, atau misalnya contohnya ini nih, kita sih kebanyakan awalan ini kita banyak produksi virtual instrument drum. Nah, karena kan untuk rekaman drum kan susah ya mas ya. Iya. Rekaman drum mahal, pertama mahal, terus mixingnya susah gitu. Kalau anak-anak mixing drum hasil rekaman itu susah. Nah, makanya kita buat sebuah virtual instrument itu gimana caranya biar drum yang dihasilkan itu lebih mateng gitu, lebih mudah diproduksinya. Jadi nggak perlu rekaman nih. Kita nggak perlu rekaman, kita tinggal titikin aja nih di sini. Oh wow. Udah bisa main instrumen gitu, secara virtual gitu. Jadi nggak harus rekaman gitu. Oke, artinya ketika
sekarang ingin rekaman, misalnya katakanlah mengambil drumnya aja nih, tidak perlu ada drum Nggak perlu. yang benar-benar organik drum gitu ya? Nggak perlu. Oke. Nah itu, nah kita buat itu biar untuk mempermudah perekaman. Oke, nah sekarang bikin sekarang kaitannya kalau berbicara tentang music production, karena ini kan kita ya ada di era digital ya Mas Ian ya. Kita ngomongin ini ada virtual instrumennya gitu ya. Mungkin koreksi kalau saya salah, mungkin ada instrumen-instrumen yang lain juga. Apakah ini bisa dibilang semua orang sekarang bisa jadi musisi nih Mas? Kalau musisi itu kan sebenarnya gini, semua orang bisa jadi musik produser sekarang. Oke, lebih ke musik produsernya ya. Oke. Nah, kalau musik produser kan dia melebihi musisi. Dia tidak cuman sebagai pemain instrumen, tapi dia juga sebagai orang yang mengaransemen dan seterusnya pokoknya. Nah, itu musik produser. Nah, mungkin kalau dulu kan musik produser mungkin hanya terbatas pada kayak mandor gitu. Oke, iya. Ini musisinya siapa aja nih gitu. Nah, kalau sekarang musik produser itu sudah dia bisa nyiptain sendiri gitu tanpa kita calling drummer, kita sudah bisa mendapatkan drum sendiri. I see. Tanpa kita misalnya, oh aku butuh basis nih, tanpa kita manggil basis, kita sudah punya nih ada software bass. Nah kayak gitu. Nah, karena ada virtualnya tadi ya. Virtualnya tadi. Nah gitu. Kalau sebagai musisi nih, mungkin ini akan memudahkan aku untuk menghasilkan suara drum yang lebih matang secara produksi gitu. Kalau sebagai musisi gitu. Karena pada akhirnya juga perlu skill ya untuk kemudian tahu taste-nya tuh seberapa, kemudian balance-nya bagusnya seperti apa dan segala macam ya. Tapi setuju nggak kalau memang karena era digital ini jadi semuanya lebih mudah, siapapun yang merasa dirinya musisi itu berkarya jadi lebih mudah. Kalau menurut Mas Ian gimana? Betul. Harusnya sih iya. Tapi kan karena lebih accessible ya. Iya. Tapi ini banyak juga yang mengatakan, oh ini dengan adanya VST ini nih. VST adalah? VST adalah Virtual Studio Technology. Oh, oke. Ya, bentuknya bisa berupa instrumen atau efek gitu. Nah, banyak juga yang mengatakan misalnya, sekarang kan ada banyak ya VST nggak cuma drum, ada juga bass, ada juga gamelan misalnya. Nah, kita salah satunya juga produksinya gamelan. Oh iya. Nah, tapi sejauh ini kita gamelan itu produksinya itu kolaborasi dengan berbagai pihak. Gitu. Nah, banyak yang mengatakan misalnya nih ada VST gamelan nih. Oh, banyak yang mengatakan kalau seandainya nanti VST ini booming, wah ini akan menggerus pangsa atau pasar dari seniman-seniman gamelan gitu. Nah, tapi kan enggak gitu. Sebenarnya pada kenyataannya kita membuat VST gamelan itu juga melibatkan si senimannya juga gitu. Karena tidak serta-merta langsung dibikin sendiri kan belum tentu bisa. Belum tentu gitu bisa. Ya. Jadi senimannya kita ajak buat kolaborasi gitu. Oke. Nah, ini tuh hanya untuk memudahkan aja, tapi tidak akan bisa menggantikan. Terakhir ini kita kolaborasi sama Nada Indonesia. Oke. Ya, itu bekerja sama dengan LPDP, Nada Indonesia gitu. Nah, itu tuh sangat berkesan karena waktu itu kita satu tim Polarity Audio berangkat ke Jakarta. Oke. Kita 1 minggu di sana, emang benar-benar produksi, emang benar-benar ketemu sama seniman, ketemu sama gamelannya langsung gitu. Jadi benar-benar terkonsentrasi di situ full gitu ya? Di situ full gitu, ketemu banyak orang dan lain-lain. Gitu. Oke. Kan kita kan sebagai aku sendiri sebenarnya kan sebagai musisi modern istilahnya, tidak begitu mengenal yang etnik. Ya. Nah, tapi ada satu timnya Polarity Audio sebenarnya namanya Mas Bagus juga. Iya. Dia yang emang lebih paham sama gamelan. Nah, kemarin itu aku berangkat sama dia ke Jakarta untuk sampling gamelan. Nah, itu seru banget sih, seru banget. Menarik. Oke, thank you Mas Ian udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol. Jadi makin tertarik ya, siapa tahu bisa menerima suara-suara fals gitu. Oh, boleh. Langsung rekaman bisa. Wah, era digital ini memang beneficial banget ya. Sekarang akses buat music production jadi semakin gampang. Cukup dengan sebuah komputer aja, kita sudah bisa produksi musik sendiri. Pantes aja sekarang muncul istilah bedroom producer. Itu loh musisi-musisi yang memproduseri karya mereka dari dalam kamar. Sobat Muda, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana musik itu diproduksi. Next saatnya kita bahas tentang bagaimana musik itu didistribusikan.
Sobat Muda, kali ini kita sudah ada di salah satu label yang ada di Jogja, Doggy House Records, barengan sama Mas Indra. Mas Indra, apa kabar Mas? Halo, halo Mas, kabar baik? Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih Mas untuk sharing-sharing sama Sobat Muda. Mas, kalau berbicara tentang musik di era digital, musisi zaman sekarang kan bisa merilis karyanya dari dengan platform apapun. YouTube bisa, SoundCloud bisa. Kaitannya dengan Mas Indra yang ada di dunia label gitu. Apa pendapatnya Mas Indra Mas soal hal itu? Kalau menurut aku memang semua orang bisa. Sekarang udah bisa ngerilis melalui agregator, melalui sosial media kayak gitu. Tapi peran label tuh masih dibutuhkan ya, karena kita punya channel network untuk media, untuk amplifikasi berita tentang rilisannya, dan kita punya tim yang punya karyanya masing-masing lah kayak gitu. Kita juga bisa jadi kayak semacam yang memanage artisnya untuk kemudian bisa tetap sustain gitu. Kan ada yang naik tapi cuma satu single tok habis itu udah. Nah, ini kita label itu bisa membantu untuk terus bagaimana saya biar bisa sustain ya berarti sustain, ya. Oke, berarti label zaman sekarang bisa dibilang masih sangat relevan ya Mas untuk musisi-musisi ya? Kalau relevan sih iya tentu masih, karena label juga punya akses tadi ya, yang media tadi yang nggak semua orang atau musisi yang punya itu. Nah itu yang kemudian itu kenapa label itu masih dibutuhkan. Ya, jangan hanya satu karya viral terus udah viral. Gitu ya. Karena sekarang kan modelnya singlenya naik, tapi habis itu terus udah. Iya. Untuk sustainnya ke depannya gimana kan? Nah ini makanya label itu dibutuhkan seperti itu. Nah kalau berbicara tentang teknisnya Mas, musisi-musisi yang bergabung dalam label ini sebetulnya benefit apa aja yang mereka dapatkan selain dari yang tadi sudah disebutkan? Tentu saja untuk media-media promosi seperti itu. Terus kemudian kita punya tim yang untuk artwork, untuk divisi nanti nembusin ke kayak semacam ya televisi atau itu ada sendiri. Nanti juga untuk itu juga artis juga butuh publisher juga. Itu yang nggak bisa di handle sendiri karena itu ada banyak sih manajemen juga kayak gitu. Oke, jadi dari hulu ke hilir semuanya label tuh masih belum nanti produksi rilisan fisik kayak gitu, kaset, vinyl, distribusi itu yang nggak semua artis itu punya di situ tuh loh. Kalau cuman mengandalkan fans doang, ya akhirnya di situ doang. Kita punya link yang di luar itu. Kalau bisa digabungin jadi lebih. Nah, berbicara tentang musisi, apalagi di Jogja, kalau Doggy House Records ini kalau tidak salah sudah 10 tahun ya. Ini pasti sudah sudah ngerti gitu bagaimana sih sebetulnya skena musik di Jogja, kemudian pertumbuhannya gimana, perkembangannya gimana. Kalau dari kacamata Mas Indra gimana Mas selama beberapa tahun terakhir? Kalau menurut aku sih di Jogja salah satu keuntungannya tuh di Jogja bisa ekspresif gitu loh, maksudnya eksplornya lebih luas karena kita kan nggak terlalu mikirin industri banget gitu. Jadi kayak semacam laboratorium, makanya band-band Jogja tuh muncul banyak yang unik-unik, musiknya nyeleneh kayak gitu, dan nggak ambil pusing gitu kadang-kadang. Cuman jeleknya adalah orang-orangnya itu karena di Jogja itu kan kota pelajar ya, kelar kuliah, lulus ditarik dealer istilahnya. Itu akhirnya yang bikin skena musik di Indonesia orang-orangnya itu berubah terus, ganti-ganti. Itu yang nggak sustainnya di situ. Akhirnya ketika nge-band mereka mikir buat seneng-seneng aja. Akhirnya nggak pernah ngerekam lagu, ataupun kalaupun ngerekam pun nggak dibikin album. Baru akhir-akhirnya ini aja orang mulai band-band tuh mulai berpikiran untuk rilis album terus kemudian tour promo kayak gitu. Sebelumnya jarang. Gitu yang jadi minus poinnya kayak gitu. Mas, kalau untuk musisi-musisi yang mungkin baru aja mau memulai gitu ya, entah dia mau publish, entah dia mau nge-record gitu ya, kira-kira ada tips and trick dari kacamata Mas Indra sebagai seorang yang ada di dunia label begitu? Kalau menurut aku tuh perbanyak network, itu penting banget. Kalau punya network itu bisa untuk promosi media, bisa untuk tour,
promo. Kesannya kamu rilis album terus kamu diam aja nunggu. Nah itu nggak semua band bisa seperti itu. Mungkin ada ya, tapi nggak semua. Cuman kan harus ada promo tour, promo ke media, apa kayak interview, mungkin di apa. Kalau sekarang podcast, kalau dulu mungkin TV atau radio lah kayak gitu. Nah itu network itu penting salah satunya. Harus banyak punya network, kemudian promosi juga. Nah, ini yang juga cukup bikin saya penasaran, Mas Indra. Apakah musisi-musisi yang baru mulai ini udah yang penting karya dulu, nanti baru dilirik oleh label, atau labelnya ini yang kemudian yang penting viral dulu deh kita cari dan segala macam. Jalurnya tuh sebenarnya seperti apa untuk musisi-musisi baru ini? Kalau sekarang emang banyak yang memanfaatkan kayak TikTok, seperti itu tuh. Cuman harusnya ada nafasnya yang lebih panjang dulu. Nggak cuman satu lagu tok yang viral terus kemudian udah hilang. Nah makanya ada kayak semacam perencanaan rilis single, habis rilis single tuh apain, mungkin tour atau rilis lagi jeda 3 bulan, rilis single mungkin maksimal 3 kali rilis single, habis itu album gitu. Jeleknya kadang pasar tuh disetir sama kayak keinginan pendengarnya itu loh. Kan kayaknya pendengar sekarang kebanyakan dengerin di Spotify, cuman single, habis itu rekomendasi playlist seperti itu. Nah, kemudian mau nggak mau musisinya juga harus kayak mengikuti gitu. Itu jeleknya di situ. Kemudian kita udah sering sih ngelihatnya kayak band-band tuh atau musisi cuma ngerilis satu lagu doang udah. Aku lebih konsisten aja. Lebih konsisten ya. Konsisten terus bikin karya yang bagus, yang nggak melulu mengikuti pasar. Dan jangan takut untuk bereksperimen. Jangan takut untuk bereksperimen. Ngomongin musik di Jogja itu memang nggak akan ada matinya. Musisi-musisinya juga keren-keren. Ada Shaggy Dog, ada Sheila on 7, ada Dead Vomit, ada Jikustik, bahkan yang sekarang lagi kekinian ada Darboy Gang. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang produksi dan juga distribusi musik, next kita bakal bahas tentang bagaimana musik itu bisa sampai ke audio sensori kita. Buat bisa dengerin musik, kita tentu butuh media buat ngeplay musiknya, lalu dikonversi jadi sinyal suara dengan speaker, atau kalau pengen lebih intimate, kita bisa pakai earphone, atau earpiece, atau ear monitor, atau apapun lah sobat muda nyebutnya. Nah, kita akan kenalan dengan Irio Custom Shop Ear Monitor kebanggaan Jogja. Mas Reza, Irio ini kan memproduksi... saya tidak tahu apakah penyebutannya earphone, ear monitor, earpiece atau apa begitu, nanti mohon dikoreksi gitu ya untuk yang levelnya tuh sudah pro gitu. Kalau untuk sobat muda yang masih belum terlalu paham, kira-kira bedanya apa Mas antara yang diproduksi sama Irio kemudian juga yang ada di pasaran gitu? Oke, kalau saya analogikan, simpelnya tuh kayak yang lagi itu handphone. Handphone gaming sama handphone biasa. Kalau Irio itu spesifikasinya ke gaming. Dia dipakai untuk telepon, untuk apa, dan juga sekaligus bisa buat gaming. Tapi kalau handphone yang bukan buat gaming, dipakai gaming, jadi mungkin bisa jadi malah nggak bisa jalan gamenya. Tapi hanya untuk keperluan daily. Jadi seperti itu. Kalau in-ear monitor yang spesifikasinya untuk monitoring, mixing, atau untuk live performance, itu memang harus ada spesifikasi khusus. Dari drivernya, impedansinya harus berapa, kabelnya, spesifikasinya. Jadi di masalah teknis aja sih. Oke. Artinya kalau untuk yang beredar di pasaran itu, apakah juga bisa untuk mixing, mastering, kemudian juga untuk performances, atau memang ya tadi spesifikasinya khusus tadi? Sebenarnya basicnya itu in-ear monitor itu alat bantu dengar, pengganti floor monitor yang ada di panggung. Semua in-ear atau earphone itu sebenarnya bisa dipakai, cuma nggak bisa mengakomodir dari user yang butuh tingkat presisi tertentu dari suatu suara. Misalnya ada suara yang kalau bahasa audionya ada suara goib yang nggak kedengeran. Tapi dengan in-ear monitor yang spesifikasi untuk monitoring itu suara goib itu jadi keluar.
Oke, dan in-ear monitor sekarang sudah jadi barang primer ya untuk musisi, kemudian untuk broadcaster, mungkin untuk MC dan segala macam gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang klien dari Mas Reza nih, saya dengar-dengar kan musisi profesional nih banyak nih yang udah ini ya, yang udah order di sini gitu. Boleh disebutkan siapa aja, Mas? Kalau Erio dari awal itu mayoritas memang drummer, karena Erio berangkat dari teman-teman drummer Jogja, dan kebetulan dulu yang support awal pertama kali ya musisi, salah satunya drummer dari Jigustik namanya Mas Carlo. Dari situ langsung berkembang, kebanyakan memang mayoritas drummer. Cuma sebenarnya basicnya itu in-ear monitor tuh nggak dipatok untuk satu player atau alat musik tertentu, jadi universal, bisa buat apa aja gitu. Kalau masalah musik, alhamdulillah sampai saat ini Jogja, Jakarta banyak, dan bahkan beberapa yang sudah kolaborasi sama Erio kayak Pasben, terus Dead Squad, dan beberapa musisi lainnya. Kalau masalah yang bukan grup juga banyak. Oke, siapa aja Mas kalau yang bukan grup tuh? Vokalis misalnya dari band-band atau band-band coklat, terus yang mungkin bukan musisi tapi dia juga entertainment seperti Vincent, terus gitaris-gitaris yang senior seperti Mas Eet, Syarani gitu, terus drummer-drummer yang bisa dibilang favorit saya juga banyak, kayak Mas Richard Pasben gitu. Masih banyak lagi sih. Oke, berarti habis ini Aryo Bagus mungkin ya? Oke, Mas, kalau musisi-musisi dan juga non-musisi tadi yang sudah pesan gitu ya, sudah order di sini, ada cerita menarik nggak di balik pemesanan mereka ini yang bisa di-share? Yang menarik? Mungkin misalnya ada yang rewel, ada yang... ini, kalau sistem di Erio itu kan ordernya kan nggak bisa diorder suatu waktu tuh. Oke. Jadi uniknya tuh kadang mereka itu rela order duluan, bayar duluan walaupun belum open dengan harga yang lebih mahal gitu. Cuma kalau buat saya malah agak anti sama orang kayak gitu. Jadi mending biar supaya adil, pas order dibuka baru jadi tidak ada membeda-bedakan. Betul. Oke. Nah, kita sekarang flashback sedikit deh Mas, kalau awal-awal Erio berdiri itu tuh triggernya apa? Motivasinya apa dulu awal-awal itu? Sebenarnya sih Erio itu perubahan bisnis dari awalnya saya punya toko aksesoris handphone. Bisa dibilang kurang jalan, akhirnya saya fokus ke salah satu item earphone itu. Nah, dari situ saya kembangin, saya memberanikan diri untuk bikin sendiri, dari riset inilah semuanya, dari masukan dari teman-teman, akhirnya alhamdulillah sampai jadi produk yang pertama itu. Dan direspon positif sama teman-teman musisi di Jogja, baru saya berani ke luar Jogja. Dari awal berdiri sampai sekarang berarti sudah berapa tahun Mas? 2018 bulan Maret. 2018 6 tahun jalan. 6 tahunan lah ya. Oke, untuk next project-nya apa Mas kira-kira? Saya itu kalau punya musisi yang boleh di-spill nih, yang ada salah satu grup band dari Jogja yang di favorit saya juga, tapi nanti. Nanti ya. Band metal. Kalau Erio punya misi nyelesain salah satu line up series. Jadi ada satu line up series namanya Macapat series. Macapat series itu ada 11 tembang Macapat itu. Jadi Erio itu dari awal sudah ngeluarin namanya Macapat series. Yang pertama Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarodana, dan nanti sampai ke Megatruh. Nah, ini baru 6. Nah, tiap tahun saya pengen rilis satu. Jadi nantinya harus dirilis periodik 11 tahun. Jadi Erio paling nggak harus 11 tahun ada. Oke. Ini gitu. Tadi yang disebut ini ada di sini ya, boleh dipegang nggak Mas ya? Boleh. Asmarodana. Ini berarti memang sudah jadi series gitu ya? Iya, line up series yang paling awal pertama itu Macapat series. Macapat series. Jadi Macapat tembangnya kan ada 11. Nah, ini Asmarodana yang kelima. Iya. Next saya rilis yang tembang selanjutnya Gambu. Berarti sampai untuk saat ini sudah ada berapa tuh yang dirilis? Yang yang Macapat series ada 6. Berarti kurang 5 ya? Ya, 5 tahun lagi Rio harus ada. Harus ada. Oke.
Jadi gitu sobat muda, musik 3 menitan yang kita dengerin setiap hari, di baliknya ada tangan-tangan dan juga buah pikir insan-insan kreatif. Nah, semoga Inframe episode kali ini bisa membuat kita jadi lebih menghargai musik dan juga mengapresiasi insan-insan di balik musik-musik yang luar biasa keren. Sampai jumpa di Inframe selanjutnya. Bye-bye.